Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rozali Zali. Mas Rozali Zali menanyakan masalah burung yang telo, bagaimana perawatannya dan berapa lama sembuhnya. Nah, saya akan menjawab dari pengalaman saya ya, Mas Rozali Zali. Untuk burung-burung telo itu yang kepunyaan saya, sudah beberapa kali saya menghadapinya, dan yang terakhir kebetulan sembuh total, tidak kelihatan kalau dia telo untuk terbangan sama turun sama makan sama keseharian jalan itu nggak kelihatan kalau dia telo atau pernah telo. Tapi kalau untuk terbang itu ketara sekali kalau dia pernah telo. Jadi terbangnya cepat sekali. Untuk perawatan merpati yang telo itu saya selalu mengusahakan burung itu selalu kenyang ya. Artinya 2 kali sehari itu pagi dan sore ya, enggak sampai malam itu selalu saya cokol dulu sampai dia mulai bisa agak bisa makan sendiri, baru saya coba lepaskan pelan-pelan, artinya sih tidak saya loloh ya. Kemudian kalau saya lihat dia belum mampu makan banyak, saya bantu diloloh lagi. Itu terus begitu. Dan untuk terapinya saya kandangkan di kandang yang pas saja sama tubuhnya. Ini contoh kandang yang saya pakai ya, Mas Rozali Zali dan teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, dan juga Mas Rozali Zali. Ini kandang ini cuma tidak sampai 1 jengkal ya. Kalau diukur mungkin cuma berapa senti ya? 15 atau sampai 18 ya. 15 atau 18 cm. Ini dondang untuk lepasan ya. Kemudian dia kecil, dia cuma cukup untuk dia sendiri, walaupun berdua juga cukup, bertiga juga cukup kalau dipaksakan, tapi saya usahakan segini saja. Ini sebenarnya terlalu lebar, tapi tidak apa-apa karena nanti saat dia sudah bisa makan sendiri, dia ada agak leluasa untuk bergerak ke tempat makan dan juga ke tempat minum. Itu yang penting itu Mas Rozali Zali dan teman-teman semua yang pernah atau sedang menghadapi merpatinya yang telo. Itu merpati saya itu yang telo itu sampai muter-muter ya. Itu justru bisa sembuh total malah itu. Nggak kentara. Tapi kalau yang telonya cuma agak telo justru kayaknya nggak berubah ya. Karena dia bisa makan sendiri, terus saya pernah kurung di situ. Sambil saya kasih makan juga kayaknya tetap kentara kalau dia bekas telo. Nggak bisa sembuh sama sekali kayak cewekan perumpung saya yang pernah saya posting di beberapa video yang lalu ya. Mungkin video keberapa itu, tapi pernah saya posting itu. Itu bisa memang sembuh total, lurus sekali. Itu memakan waktu sekitar, saya melolohnya itu sekitar 1 minggu lebih atau 10 harian lah saya bantu loloh. Kemudian dia sudah mulai bisa makan sendiri, saya biarkan, ternyata makannya belum bisa banyak sekali, saya bantu loloh. Tapi lolohnya saya jagungnya justru besar ya. Jagung yang besar itu saya tambah pakai pur itu loh, pur ayam Bangkok yang seri berapa ya, tapi besar-besar ya. Untuk purnya itu yang bulat, kok bulat bagaimana ya, kayak kapsul itulah bentuknya. Dia panjang terus bulat itu ya, apa namanya sih
Ya pokoknya kayak rokok gitu ya, tapi kecil, kecil, pendek apa segini nih panjangnya paling. Nah itu bantul 593 kalau nggak salah ya. Iya 593 kayaknya, tapi enggak banyak. Cuma agar kalau misalnya jagung itu belum tergiling di tembolok dia, itu untuk protein, karbohidrat, kalorinya itu dari itu ya, dari apa? Dari purnya itu. Itu saya cek selalu pagi sama sore itu sekitar jam setengah 5 atau jam 4 itu kalau dia bisa makan banyak, saya biarkan, saya kandangkan di kandang ini. Kalau enggak bisa juga ditutup di tempat yang pendek. Jadi dia cuma bisa berdiri sedikit atau berdiri full, tapi jangan sampai banyak gerak ya. Dia kayak di press gitu. Sebenarnya lebih bagus kalau dia inilah setengah setengah berdiri itu ya. Setengah berdiri itu paling bagus menurut saya, karena saya beberapa kali mencoba yang telonya sampai muter itu sembuh. Walaupun yang terakhir ini yang sembuh total. Yang lain-lain itu ya sembuh tapi tetap kentara. Kalau dia walaupun dia makan biasa nggak kelihatan telo, kalau kita lepas-lepaskan, saya lepas-lepaskan sampai dia agak lelah gitu langsung kelihatan telonya. Dia turunnya kayak gini ya, shoot gitu ya. Cit, kayak nge apa muter gitu ya. Gimana sih ya kalau burung telo itu kalau dari atas gue gitu ya. Itu dia kentara sekali waktu breeding. Sama kalau dia sudah kelelahan habis dilepasin itu nanti matuknya dia agak miring, tapi secara keseluruhan dia termasuk sudah normal. Yang paling berhasil itu yang terakhir ini, yang cewek warna berumpung itu, yang memang sampai nggak kelihatan sama sekali, kecuali pas dia angkatan motor bang itu kayaknya kenceng banget. Itu kalau saya udah biasa lihat burung itu terbang, cara terbang awal, jadi saya pikir oh ini gara-gara telo gitu ya Mas Rozali dan juga teman-teman. Itu dari awal saya ngelolos 10 hari kemudian dia sudah bisa mulai agak makan sendiri. Nah itu dari yang hari ke-10 sampai sembuhnya itu biasanya sekitar 1 bulanan lah. 1 bulan kurang lebihnya ya, nggak sampai lebih tapi kayaknya. Iya nggak sampai lebih. Totalnya itu saya perkirakan itu 1,5 bulan waktu itu. Waktu saya dari awal lihat burung itu telo, mulai telo, kemudian saya biarkan dulu, saya lihat perkembangannya, 2 hari atau 3 hari kemudian saya loloh, karena dia nggak bisa makan sendiri. Kalau makan dia mundur-mundur sambil putar-putar gitu ya. Akhirnya saya bantu lolos, saya taruh di kandang ini. Atau kalau enggak pakai besek, yang besek untuk tempat apa ya, kalau di tempat kami untuk kepungan itu ya teman-teman ya, besekan yang cuma kotak gitu kecil, bukan yang untuk tempat burung, bukan, tapi yang tempat makanan atau tempat apalah. Ketinggiannya yang nggak sampai 1 jengkal ya, cuma segini ini kalau nggak salah. Kemudian lebarnya juga cuma berapa senti ya, sekitar 20 sampai 25 cm kotak gitu. Terus ketinggian yaitu, tapi milih yang agak tinggi ya, ada yang ceper ada yang tinggi, nanti diperkirakan segini aja tingginya. Nah, itu buat nutupin dia kalau malam, atau kalau dia apa pas dia nggak berkeliaran ditutup aja pakai itu, nanti kalau pas jam makan dibuka dikasih loloh, atau kemudian ditaruh di dondang gini suruh makan sendiri. Kalau sudah bisa itu sebenarnya ada perkembangan, nanti ke depannya terus saja di dondang kayak gini ya. Tapi untuk awal-awal dimasukkan dulu di itu besek itu, supaya dia tidak banyak gerak dan kemudian dia bisa lurus lah, posisinya bisa lurus untuk kepalanya. Itu memakan waktu sekitar 1,5 bulanan lah kurang lebihnya ya Mas Rozali dan teman-teman.
kuncinya makannya teman-teman. Makannya itu harus selalu kenyang, pagi dan sore selalu dicek, kalau belum kenyang dikasih kenyang. Dan bisa juga ditambahkan vitamin B kompleks, itu membantu daya tahan tubuh, membantu metabolisme burung itu, sehingga membantu mempercepat penyembuhan. Oke, kurang lebihnya gitu ya Mas Razali dan juga teman-teman sekalian yang menghadapi atau mempunyai burung yang telo. Tapi paling enggak, walaupun nanti tidak bisa sempurna kesembuhannya, tidak bisa sampai 90% lah, mungkin sekitar 85 sampai mendekati 90%. Kalau buat terbangan mungkin nggak bisa nggak bisa normal, tapi kenceng nanti turunnya, malah yang tadinya kurang kenceng jadi kenceng. Tapi ya kalau saya kasihan, kalau saya pribadi kasihan kalau untuk diterbangkan, karena saya sudah lihat sendiri cara dia bedeng sambil gini, nanti jatuh buk. Tapi ada juga punya teman saya yang di lapak itu, dia bekas telo, tapi saya lihat juga nggak ini ya, nggak kelihatan sama sekali kalau dia bekas telo, cuma bedengnya turunnya itu tambah kenceng. Kalau saya lihat kayak nyut gitu ya, kayak ada stutnya gitu. Tapi kalau saya karena sudah beberapa kali melihat burung yang model telo kalau turun, saya langsung, oh ini bekas telo. Kemudian saya tanyakan, enggak, kok enggak ya? Enggak itu kan pertanyaan dalam bahasa Jawa. Kalau nggak salah ini bahasa Indonesianya, kalau nggak salah ini kayak pernah telo ya. Orangnya ketawa, iya. Tapi memang kenceng akhirnya. Jadi tambah kenceng, menurut saya tambah kenceng itu. Perkiraan saya, tapi saya nggak lihat waktu burung itu sebelum telo. Tapi kalau sekiranya kita bisa memperkirakan burung itu lelah sekali atau enggak, atau belum, kemudian kita berhentikan sebelum burung itu kelelahan sekali, mungkin enggak apa-apa ya untuk mainan. Atau karena burung itu bagus ingin diambil anakannya juga kayaknya nggak berpengaruh untuk breeding ya. Untuk breeding tetap anaknya juga nggak ini, nggak telo, karena telo itu kan virus ya, dari virus ND, Newcastle disease, diseases. Kalau untuk pencegahan penyakit telo itu saya pernah bikin kontennya juga, yang kandangnya saya semprot pakai campuran Baiklin 1 bagian, air jernih 9 bagian, kemudian disemprotkan di seluruh kandang secara merata beberapa kali. Nanti Mas Razali dan juga teman-teman silakan cek ya di video saya yang dulu-dulu tentang penyakit ND atau telo. Itu di situ saya sudah berusaha buat videonya yang agak lengkap, yang lengkap lah menurut saya. Nanti kalau ada kurangnya silakan teman-teman tanya di komen, atau kalau ada yang saya lewatkan kemudian saya tidak tahu, silakan ditambahin ya, dikasih masukan untuk saya supaya nanti kedepannya saya bisa memperbaiki sistem pengamanan kandang dengan cairan Baiklin itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga dukungan teman-teman untuk channel saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.